Kalau kita melihat dari gejala-gejala yang ada, ini terlihat keruntuhan Israel semakin dekat sekali. Semakin dekat sekali. Saya mau bacain, tidak bisa ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. Jarak kami jauh. Kami masih lemah. Kami nggak punya persediaan. Kami nggak punya kekuatan. Sementara bisa di Masjidil Aqsa masih dijajah. Persis seperti pertanyaan kita semua, ya kan? Nah, sekarang camkan baik-baik jawaban Nabi SAW untuk kalian semua. Tapi saya mau ingatkan, hati-hati teman-teman, hati-hati kalau antum mau optimal dalam membantu Palestina, hati-hati. Kalau antum maksimal dalam memberikan hadiah, hati-hati. Jangan kaget, jangan histeris kalau antum akan Bismillahirrahmanirrahim. Kabar baik apa yang bisa di-share kita? Iya. Saya sudah sampaikan juga kemarinnya ketika saya live dengan Ustaz Adi Hidayat. Saya mengutip kata-kata salah seorang ulama di Gaza. Apa dia bilang? Saya lupa namanya. Dia bilang, wahai warga Palestina dimanapun berada, tolong jaga wudhu kalian. Jaga wudhu kalian. Kalau batal wudhu lagi. Kalau batal wudhu lagi. Kenapa? Karena Al-Aqsa akan segera bebas. Ya, itu bukan sekedar kata-kata sahabat jempol ya. Tapi memang kalau kita melihat dari gejala-gejala yang ada, ini terlihat keruntuhan Israel semakin dekat sekali. Semakin dekat sekali. Saya mau bacain sebuah statement. Ini sudah hapus ini. Jadi dari pagi itu ada statement dari petinggi militer Israel. Dia bilang Israel sudah harus menghentikan serangan ke Gaza karena kita melihat tidak ada celah, tidak ada kemungkinan kita akan bisa mengalahkan para pejuang di Gaza. Itu bukan dari saya, itu statement langsung dari salah seorang petinggi militer Israel. Nah, sekarang yang sedang terjadi di Palestina ini, di wilayah jajah Israel ini benar-benar menunjukkan Israel sedang rapuh-rapuhnya. Dari Gaza terus dibombardir, ya, dengan dihujani oleh roket-roket balasan. Kemudian dari dalam tubuh di Israel sendiri, maksudnya di wilayah barat yang dikuasai Israel, itu mulai ada perlawanan sengit di kota Akka, di kota Bejala, Ramla, di kota Babul Lut, ya, tempat matinya Dajjal, Babul Lut namanya. Bahkan di Al-Quds sekarang belum sering terjadi konfrontasi besar-besaran, perlawanan sana sini, alam kabut itu pihak Israel itu. Dan diprediksi ini ya setahun 2 tahun lah, insya Allah kita optimis ya, setahun 2 tahun meningkat Al-Aqsa bisa kita datangi. Makanya teman-teman juga di Indonesia siap-siap dan digenjot terus semangatnya, jangan mau kalah sama orang Yahudi. Tahun 48 teman-teman, tahun 48 ada seorang perempuan Yahudi namanya Golda Meir. Dia sempat menjabat, setelahnya dia sempat menjabat Perdana Menteri Yahudi Israel. Golda Meir ini saat itu tahun 48 itu kan tahun independensinya Israel ya. Mereka mengklaim 48 itu adalah hari kemerdekaan Israel, gitu kan? Hari terbentuknya negara Israel. Saat itu si Golda Meir ini melihat ada krisis keuangan di pihak militer Israel. Akhirnya dia berinisiatif akan melakukan campaign untuk mengumpulkan dana ya untuk militer Israel. Dia bilang di hadapan orang Yahudi di Amerika, dia bilang saya nggak akan kembali ke Israel sebelum saya berhasil mengumpulkan 5 juta US dollar. Berapa? 5 juta US dollar. Itu target dia selama setahun. Dan tahun 48 itu 5 juta US dollar itu uang yang gede, 5 juta US dollar kan. Apalagi sekarang uang itu gede sekali, apalagi tahun 48 ya kan. Dia mulai keliling-keliling dunia ke berbagai tempat-tempat orang Yahudi yang berada, diserahkan itu kan, tempat-tempat yang negara-negara yang mendukung negara Israel. Dia menangis, dia merayu, dia berorasi, ya dia berpidato. Setahun berlalu dia pulang ke Israel, tahu berapa yang dia bawa?
200 juta US dollar. Dari target awalnya 5 juta sampai 200 juta US dollar. Itu seorang Golda Meir Yahudi yang termotivasi untuk membantu negaranya yang mau menjajah. Harusnya kita umat Islam itu bisa lebih termotivasi. Makanya kemarin ketika kita lihat, masya Allah, ada beberapa tokoh-tokoh muda kita ya yang aktif di sosial media dalam beberapa hari mengumpulkan miliaran rupiah gitu kan untuk Palestina. Sebetulnya itu keren, luar biasa kalau untuk ukuran Indonesia. Sebetulnya Indonesia punya potensi yang jauh lebih dari itu. 200 juta umat Islam loh, Indonesia loh. Kalau memang sosialisasinya itu kenceng, 1 juta dolar dan sehari juga kena itu, gitu kan. Kita punya motivasi yang lebih kuat dari si Golda Meir itu. Motivasi kita adalah memperjuangkan kemerdekaan. Sekarang ini sebagai penutup saya akan bacakan sebuah hadis. Antum semua perhatikan dengan baik hadis ini ya. Hadis ini dari Maimunah, salah seorang sahabiyah dan juga pembantu Nabi SAW. Ingat nama baik-baik, Maimunah. Suatu hari dan satu kajian dengan para sahabat, dengan para sahabiyah, Maimunah ini bertanya, interupsi. Kata Maimunah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, berikanlah kami fatwa tentang Baitul Maqdis, tentang Masjidil Aqsa. Instruksikan kami apa yang harus kami lakukan untuk Baitul Maqdis. Apa kata Rasulullah? Ardul mahsyar wal mansyar. Baitul Maqdis itu adalah padang mahsyar. Artinya apa? Tempat seluruh umat manusia dari Adam sampai manusia terakhir akan dikumpulkan. Jadi nanti itu semua teman-teman kajian musyawarah semua akan berkumpul di Palestina. Tenang aja, masa buru-buru. Tapi entah itu di dunia atau setelah hari kiamat, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, semua orang akan dikumpulkan di Baitul Maqdis. Yang padang mahsyar. Dengar baik-baik fatwa dari Nabi SAW. Itu wasallu fihi. Datanglah kalian semua ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, dan sholatlah kalian semua di sana. Fa inna sholata fihi ka'alfi sholatin fi masiwah. Karena barang siapa yang sholat di Baitul Maqdis, maka seolah-olah maka dia mendapatkan pahala 1000 kali sholat di masjid biasa. Jadi antum ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, sholat subuh 2 rakaat, itu pahalanya itu 1000 kali antum sholat subuh di masjid antum. Coba antum 2000 rakaat ya sholat pegal-pegal tuh kaki keram tuh sebengkak. Tapi di Masjidil Aqsa antum sholat 5 waktu kali 1000, itu keutamaannya. Jadi pertama datanglah ke sana kalian semua ke sana, kedua dan sholat dari sana. Karena sholat di Masjidil Aqsa itu pahalanya 1000 kali lipat sholat di masjid biasa. Nah, permasalahannya ketika Maimunah bertanya saat itu, Masjidil Aqsa dalam keadaan terjajah, sama seperti kondisi kita hari ini. Ya kan? Sekarang kita terjadi di Masjidil Aqsa nih, kita nggak bisa. Maka muncullah pertanyaan seperti yang antum tanyakan. Bedanya antum nanya kepada saya, kalau Maimunah bertanya kepada Nabi SAW langsung, dan saya akan memberikan jawaban dari Nabi SAW untuk tidak hanya untuk Maimunah, tapi untuk kalian juga, karena jawabannya sinkron. Kalau Nabi SAW menjawab pertanyaan dari umatnya, sahabatnya, maka jawaban Nabi itu menembus ruang, dimensi, ruang dan waktu. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Maimunah, ya Rasulullah, afara'aita man lam yutik ayat hamil ilai aw fi ma'ana. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami belum mampu, kami nggak bisa ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, jarak kami jauh, kami masih lemah, kami nggak punya persediaan, kami nggak punya kekuatan, sementara bisa di Masjidil Aqsa masih dijajah. Persis seperti pertanyaan kita semua, ya kan? Nah, sekarang camkan baik-baik jawaban Nabi SAW untuk kalian semua. Falyubdi ilaihi zaitan yusraju fihi. Kalau kalian tidak mampu ke sana, maka hadiahkanlah. Falyuhdi, ahda yuhdi, artinya hadiahkanlah ke sana zaitan, minyak, yusraju fihi, agar lentera Baitul Maqdis tetap menyala, agar warga Palestina tetap bertahan. Ya. Fa inna man ahada lahu kana kaman shalla fi. Karena barang siapa yang mengirimkan hadiah untuk Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, maka dia seolah-olah telah sholat di Baitul Maqdis. Luar biasa sekali. Saya mau ajak antum untuk memahami, kita renungi kata-katanya. Kenapa Nabi SAW menggunakan istilah falyuhdi, bukan falyatasaddaq? Kenapa mengatakan hadiah, bukan sedekah? Ini ada rahasianya. Beda antara sedekah dengan hadiah.
Sedekah itu pemberian dari orang kaya ke orang miskin. Itu identiknya ya. Enggak harus sih, tapi identiknya seperti ya, identik ya. Dari orang yang membutuhkan, orang yang berada, orang yang membutuhkan. Itu sedekah ya kan? Dari orang yang punya uang, orang yang bokeh, itu sedekah. Tapi kalau hadiah, itu pemberian dari satu orang yang cintai, itu hadiah. Ya kan? Ya kita cinta sama seorang nih. Nggak mungkin kita ini sedekah buat ente nih. Nggak mungkin kita bilang gitu. Kita berinya apa? Ini hadiah untuk kamu. Hadiah. Artinya apa? Artinya di sini ada pesan, ada wasiat dari Nabi SAW kepada kita bahwa wahai umat Islam, anggaplah orang Palestina adalah orang-orang yang kalian cintai. Maka pemberian kalian untuk mereka itu bukan sedekah. Pemberian kalian untuk mereka adalah hadiah. Jangan salah kaprah. Ya, hati-hati niatnya. Jangan niat sedekah, niatnya hadiah untuk orang-orang Palestina, untuk baik Baitul Maqdis. Enggak cukup hanya sekedar niat, tapi bentuknya dong. Sedekah itu identik dengan hal yang kecil. Kalian punya uang 1 miliar, berapa sih yang sedekahin? 1 juta, 2 juta. Itu sedekah namanya. Jadi kalau hadiah, 50%-nya, 30%-nya dari saldo rekening, itu hadiah namanya. Dan itu yang pantas untuk kita berikan ke orang Palestina. Pemberian terbaik, hadiah. Makanya kata Rasulullah, فَإِنَّمَا تَهْدَلُوا كَانَ كَمَنْ صَلَّفِي. Karena barang siapa yang mengirimkan hadiah untuk Baitul Maqdis, maka dia telah mendapatkan pahala sholat di Baitul Maqdis. Nah, ada teman-teman dari sekarang makanya ya, perbaiki niatnya, hadiah untuk saudara Palestina, kita harus menganggap warga Palestina adalah orang yang dicintai. Jadi pemberian kita adalah hadiah. Tapi saya mau ingatkan, hati-hati teman-teman, hati-hati kalau antum mau optimal dalam membantu Palestina, hati-hati. Kalau antum maksimal dalam memberikan hadiah, hati-hati. Jangan kaget, jangan histeris kalau antum akan dipenuhi oleh keberkahan. Kehidupan antum akan dipenuhi oleh keberkahan. Kalau antum punya penyakit, misalnya, mungkin Allah akan angkat penyakitnya segera mungkin. Kalau antum bertahun-tahun nggak punya anak, antum memberikan hadiah terbaik untuk Palestina, mungkin Allah akan memberikan anak tercepat mungkin. Kalau antum punya anak bandel misalnya, Allah akan luruskan anaknya. Antum punya kemauan apa? Itu keberkahan. Banyak kasus seperti itu. Palestina adalah tanah yang Allah berkahi. Warganya adalah orang-orang yang Allah berkahi. Kalau kita maksimal membantu mereka, jangan kaget kalau kita akan dihujani oleh keberkahan. Ya, dunia dan akhirat. Satu hadis terakhir, man nafasa kurba akhihi, nafasallahu lahu, nafasallahu kurbahu fi dunia wal akhirat. Karena siapa yang meringankan beban penderitaan saudaranya di dunia, maka Allah pasti akan angkat bebannya di dunia dan akhirat. Masya Allah, Masya Allah. Dari saya semoga bermanfaat ya. Ya salli wa sallim